Shalom dan selamat hari Minggu adik-adik. Apa kabar semuanya? Tentu kakak berharap kita semua dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang sehat. Saat ini adik-adik kita telah memasuki Minggu Prapaskah yang ke-6. Kita mau membaca dan merenungkan firman Tuhan pada saat ini. Namun sebelumnya kita akan menaikkan pujian dari Kidung Jumaat 51, Kitab Suci Hartaku. Mari kita sama-sama menyanyikan lagu ini, ayat 1. Kitab suci hartaku, tak bernilai hargamu, olehmu terungkaplah siapaku sesungguhnya. Nah adik-adik, mari ambil Alkitabnya. Silahkan kita membuka bagian firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan bersama-sama pada saat ini, yang terambil dari kitab Injil Markus pasalnya yang ke-15 ayat 20b sampai dengan ayatnya yang ke-41. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita minta pertolongan kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur buat anugerah kehidupan yang Engkau masih berikan bagi kami hingga pada saat ini. Kami bersyukur Tuhan untuk kekuatan, kesehatan, bahkan nafas kehidupan yang Tuhan berikan bagi kami semua. Saat ini Tuhan, kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu. Terangi hati, pikiran kami, berikan hikmat-Mu bagi kami semua, sehingga firman Tuhan yang akan kami baca dan renungkan bersama-sama nantinya kami boleh pahami dengan baik, dan kami boleh melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Dari sorga, firman-Lah kepada kami semua, dan kami telah siap untuk mendengarkan firman-Nya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, kakak akan membacakan untuk kita bagian firman ini, dan silahkan adik-adik semua untuk mengikutinya. Yesus disalibkan. Firman Tuhan, kemudian Yesus dibawa keluar untuk disalibkan. Pada waktu itu lewat seorang yang bernama Simon, orang Kirene, ayah Alexander dan Rufus, yang baru datang dari luar kota. Dan orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Mereka membawa Yesus ke tempat yang bernama Golgota, yang berarti tempat tengkorak. Lalu mereka memberi anggur bercampur mur kepadanya, tetapi ia menolak. Kemudian mereka menyalibkan dia, lalu mereka membagikan pakaiannya dengan membuang undi atasnya untuk menentukan bagian masing-masing. Hari jam 9 ketika ia disalibkan,
Dan alasan mengapa ia dihukum disebut pada tulisan yang terpasang di situ, Raja orang Yahudi. Bersama dengan dia disalibkan 2 orang penyamun, seorang di sebelah kanannya dan seorang di sebelah kirinya. Demikian genaplah nas Alkitab yang berbunyi, ia akan terhitung di antara orang-orang durhaka. Orang-orang yang lewat di sana menghujat dia, dan sambil menggelengkan kepala mereka berkata, "Hai engkau yang mau merubuhkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari, turunlah dari salib itu dan selamatkanlah dirimu." Demikian juga imam-imam kepala bersama-sama ahli Taurat mengolok-olok dia di antara mereka sendiri, dan mereka berkata, "Orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan." Baiklah Mesias, Raja Israel itu, turun dari salib itu, supaya kita lihat dan percaya. Bahkan kedua orang yang disalibkan bersama-sama dengan dia mencela dia juga. Pada jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu dan berlangsung sampai jam 3. Dan pada jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, "Eloi, Eloi, lama sabachthani," yang berarti, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Mendengar itu, beberapa orang yang berdiri di situ berkata, "Lihat, ia memanggil Elia." Maka datanglah seorang dengan bunga karangan, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang buluh dan memberi Yesus minum, serta berkata, "Baiklah kita tunggu dan melihat apakah Elia datang untuk menurunkan dia." Lalu berserulah Yesus dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya. Ketika itu tabir bait suci terbelah 2 dari atas sampai ke bawah. Waktu kepala pasukan yang berdiri berhadapan dengan dia melihat matinya demikian, berkatalah ia, "Sungguh orang ini adalah anak Allah." Ada juga beberapa perempuan yang melihat dari jauh, diantaranya Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus muda, dan Yoses serta Salome. Mereka semuanya telah mengikuti Yesus dan melayaninya waktu ia di Galilea. Dan ada juga di situ banyak perempuan lain yang telah datang ke Yerusalem bersama-sama dengan dia. Amin. Demikianlah pembacaan Alkitab kita pada saat ini. Yang berbahagia adalah kita semua yang masih sempat membaca, mendengarkan firman Tuhan, terlebih kalau kita melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Adik-adik yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, setelah Tuhan Yesus diadili di depan mahkamah agama, kemudian dibawa ke hadapan Pilatus, Tuhan Yesus kemudian dibawa keluar oleh prajurit Romawi, imam-imam, ahli-ahli Taurat, untuk kemudian disalibkan. Ketika Tuhan Yesus memikul salib untuk menuju ke sebuah tempat yang bernama Golgota, yang artinya tempat tengkorak, atau biasa juga disebut dengan Bukit Tengkorak, Tuhan Yesus terjatuh karena dia tidak sanggup lagi memikul salib untuk menuju
ke bukit tengkorak itu. Dan pada saat itu adik-adik, ada seorang yang bernama Simon, orang Kirene. Dia dengan penuh kasih melihat Yesus yang jatuh karena tidak kuat lagi memikul salib yang harus dia bawa ke bukit Golgota. Kemudian ia membantu Tuhan Yesus untuk memikul salib itu. Ketika sampai di bukit Golgota adik-adik, kemudian para prajurit, imam-imam, dan ahli-ahli Taurat menyalibkan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus disalibkan. Tangannya dipaku, kakinya dipaku. Lalu kemudian kayu salib yang Tuhan Yesus pikul dikasih berdiri agar semua orang bisa melihat bahwa Tuhan Yesus telah disalibkan. Pada waktu penyaliban adik-adik itu terjadi sekitar jam 9 pagi. Dan ketika Tuhan Yesus disalibkan adik-adik, ada terpasang sebuah tulisan di atas salibnya, yaitu tulisan Inri, yang artinya Raja orang Yahudi. Tulisan itu sebenarnya mau mengejek Tuhan Yesus, mengejek para murid-muridnya, bahwa inilah Raja orang Yahudi yang mereka sembah. Dan ternyata adik-adik, pada saat itu ada juga 2 orang yang disalibkan di samping kiri kanan Tuhan Yesus. Kedua orang itu adalah penjahat kelas berat, penjahat yang sangat kejam atas perbuatannya, lalu kemudian mereka berdua disalibkan. Ketika Tuhan Yesus disalibkan adik-adik, orang-orang yang ada di situ pada waktu itu mengolok-olok Tuhan Yesus dengan mengatakan, kita bisa lihat ayat 29 pembacaan kita tadi. Orang-orang yang lewat di sana menghujat dia dan sambil menggelengkan kepala mereka berkata, "Hai engkau yang mau merubuhkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari, turunlah dari salib itu dan selamatkanlah dirimu." Demikian juga imam-imam kepala dan ahli Taurat mengolok-olok dia di antara mereka sendiri, dan mereka berkata, "Orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan." Baiklah Mesias, Raja itu turun dari salib itu supaya kita lihat dan percaya. Bahkan kedua orang yang disalibkan bersama-sama dengan dia mencela dia juga. Nah adik-adik, ketika jam 12 siang, pada saat Tuhan Yesus sementara disalibkan, apa yang terjadi adik-adik? Yang terjadi adalah kegelapan meliputi seluruh daerah itu dan berlangsung sampai jam 3 sore. Bisa kita bayangkan adik-adik,
berapa jam kegelapan meliputi daerah itu. Cukup lama. Dan pada saat itu adik-adik, Tuhan Yesus kemudian berseru dengan suara nyaring. Dia mengatakan, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Yang artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Dalam pembacaan kita ayatnya yang ke-34. Dan pada jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eloi, Eloi, lama sabachthani, yang berarti Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ketika Tuhan Yesus berseru seperti itu, orang-orang yang melihat dia, orang-orang yang ada di situ, kemudian berkata, wah, dia memanggil Elia. Kalau begitu, baiklah kita tunggu. Apakah memang Elia akan menyelamatkan dia? Itu yang ada di pikiran orang-orang yang melihat Tuhan Yesus disalibkan pada waktu itu, adik-adik. Kemudian setelah itu adik-adik, Tuhan Yesus kembali berseru dengan suara yang nyaring, dengan berkata, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Ketika Tuhan Yesus berkata seperti itu adik-adik, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah tabir bait suci kemudian terbelah menjadi dua, dari atas sampai ke bawah. Dan kepala pasukan yang berdiri melihat Tuhan Yesus mati, kepala pasukan Romawi yang ada pada saat itu, dia mengatakan, sungguh orang ini anak Allah. Baru ia percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Nah, adik-adik yang kekasih di dalam Tuhan, melalui pembacaan firman Tuhan pada Minggu Sengsara atau pada Minggu Prapaskah yang ke-6 ini, mau mengatakan kepada kita bahwa salib adalah jalan Tuhan untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Salib yang harus ditanggung, yang harus dipikul oleh Tuhan Yesus, itulah cara untuk menyelamatkan manusia, menyelamatkan saya dan menyelamatkan adik-adik dari dosa. Karena itu adik-adik yang kekasih di dalam Yesus Kristus, mari kita menghargai pengorbanan yang Tuhan Yesus sudah lakukan, yang Tuhan Yesus sudah buktikan bagi kita anak-anak Tuhan. Dengan cara seperti apa adik-adik? Bagaimana cara kita menghargai pengorbanan Tuhan Yesus? Dengan cara selalu hidup di dalam kehendak Tuhan. Hidup di dalam takut akan Tuhan. Jangan lagi kita berbuat dosa. Mari kita tinggalkan segala dosa-dosa yang telah kita perbuat selama ini. Dan biarlah kita sungguh-sungguh adik-adik menjadi pengikut Kristus yang senantiasa mengandalkan Tuhan dalam menjalani kehidupan ini. Roh Kudus
menolong kita semua untuk melakukan firman ini di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan memberkati kita semua. Baik, untuk mengakhiri perundungan firman Tuhan pada saat ini adik-adik, mari kita berdoa. Ya Bapa di sorga, mengucap syukur buat firman-Mu yang telah kami baca dan renungkan bersama-sama pada kesempatan saat ini. Biarlah Tuhan, firman-Mu itu boleh tertanam baik di dalam hati pikiran kami. Akan Tuhan menolong dan memampukan kami boleh melakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Biarlah ya Tuhan, kami boleh meninggalkan segala dosa kami. Kami mau hidup di dalam kasih dan kehendak Tuhan sebagai bukti bahwa kami mencintai Tuhan, kami menghargai pengorbanan Tuhan Yesus, rela menderita, bahkan rela disalibkan, rela mati bagi kami semua. Ya Bapa di sorga, secara khusus juga kami mau berdoa untuk dunia, untuk bangsa Indonesia, di mana saat ini Tuhan mengalami pergumulan yang begitu luar biasa, mengalami pergumulan yang berat oleh karena virus corona. Tuhan, Kau tahu duka yang kami alami. Banyak orang yang telah meninggal karena virus ini Tuhan. Banyak orang yang sakit, yang positif karena virus ini. Nanti Bapa di surga, dalam tangan-Mu Tuhan, kami menyerahkan pergumulan dunia, bahkan secara khusus pergumulan bangsa kami. Biarlah Tuhan kuasa-Mu, mujizat-Mu Kau akan nyatakan bagi kami semua. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, sehingga virus ini Tuhan boleh hilang dalam kehidupan kami berbangsa dan bernegara, sehingga kami boleh kembali beraktivitas secara normal, bekerja dan juga belajar, bahkan bermain. Ya Bapa, ampuni segala dosa kami, sempurnakan doa kami, bukan kehendak kami yang jadi, melainkan kehendak Tuhan yang terjadi di kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.